Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Farandi, NIM 2005106025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PowerPoint saya, yaitu mengenai manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Step kedua, penerimaan peserta didik baru. Berbagai macam tujuan penerimaan peserta didik baru, yaitu pengertian, tujuan dan prinsip, dan asas. Yang ketiga, sistem penerimaan. Keempat, kriteria penerimaan. Kelima, prosedur. Dan keenam, penerimaan peserta didik baru berbasis online. Yang pertama, pengertian. Penerimaan peserta didik baru merupakan proses pencarian, menentukan, dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya dijelaskan oleh Mustari bahwa penerimaan peserta didik merupakan proses pendataan dan pelayanan kepada peserta didik yang baru masuk sekolah setelah mereka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sekolah menjelang tahun ajaran baru. Slide keempat, yaitu yang kedua. Kedua adalah tujuan, prinsip, dan asas. Yang pertama, tujuan. Tujuan penerimaan peserta didik baru adalah memberikan layanan bagi anak usia sekolah atau lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. Yang kedua, prinsip. Prinsip dibagi tiga. Yang pertama, semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, tidak ada penolakan penerimaan peserta didik baru yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses penerimaan peserta didik baru telah berakhir. Yang ketiga, sejak awal pendaftaran, calon peserta didik dapat menentukan pilihannya ke sekolah negeri atau ke sekolah swasta. Yang ketiga, asas. Asas dibagi ada 5, yaitu yang pertama objektif, yang kedua transparan, yang kelima akuntabel, yang keempat tidak diskriminatif, dan kelima kompetitif. Sistem penerimaan dibagi menjadi 2, yaitu sistem promosi dan sistem seleksi. A. Pengertian sistem promosi. Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Peserta didik yang mendaftar sebagai peserta didik baru di suatu sekolah diterima semua begitu saja. Karena itu, mereka yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Berbeda dengan sistem seleksi. Sistem seleksi adalah proses penerimaan peserta didik baru yang dilakukan berdasarkan kriteria seleksi tertentu. Sistem seleksi pada lazimnya dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu seleksi administrasi dan yang kedua seleksi akademik. Keempat, yaitu kriteria penerimaan. Kriteria penerimaan peserta didik adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Kriteria ada 3, biasanya yang digunakan untuk acuan patokan pada penerimaan peserta didik. Yang pertama, kriteria acuan patokan, standar criterion reference. Yang kedua, kriteria acuan normal, nor criterion reference, dan yang ketiga, kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah, yaitu prosedur. Prosedur penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia peserta didik baru, dapat penentuan peserta didik baru, pembuatan, pemasangan atau pengiriman pengumuman pendaftaran peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, dan registrasi peserta didik yang diterima. Prosedur ini biasanya disusun ada
ada 7. Yang pertama, pembentukan panitia. Yang kedua, rapat penerimaan peserta didik. Yang ketiga, pembuatan atau pengiriman pemasangan pengumuman. Yang keempat, pendaftaran calon peserta didik. Yang kelima, seleksi peserta didik baru. Yang keenam, penentuan peserta didik baru yang diterima. Dan yang terakhir, pendaftaran ulang. Berikut gambar-gambar tentang prosedur. Dari pembentukan panitia, rapat penerimaan peserta didik, pemasangan pengumuman, pendaftaran peserta didik, dan seleksi peserta didik, serta daftar ulangnya. Slide ke-11. Penerimaan peserta didik berbasis online. Banyak di kalangan sekarang, sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi melakukan pendaftaran online. Tujuannya, penerimaan peserta didik berbasis online merupakan sumber informasi penerimaan peserta didik baru jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang proses pendaftaran, seleksi, dan pengumumannya dilakukan dan diumumkan secara online melalui situs online kota atau kabupaten masing-masing wilayah. Sekian penjelasan dari PowerPoint saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.